Ya, pada tahun ini masyarakat di tanah air menanti dua event besar yaitu konser band Coldplay serta FIFA Matchday antara timnas sepak bola Indonesia melawan timnas Argentina. Tetapi di sisi lain, tingginya animo masyarakat berburu tiket untuk menyaksikan event besar disambut maraknya aksi penipu yang memakai beragam modus sehingga korban merugi ratusan juta rupiah. Simak informasinya dalam laporan khas redaksi. Konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta pada 15 November mendatang disambut meriah dari penggemar musik tanah air. Tetapi sejak penjualan tiket dibuka, justru banyak laporan penipuan penjualan tiket yang masuk ke meja polisi. Jumat siang 19 Mei, 14 orang korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay melalui jasa titipan melapor ke Barreskrim Polri. Mereka mengaku menderita kerugian hingga 30 juta rupiah. Selasa 23 Mei, seorang dokter asal Palembang juga melapor ke Polda Sumatera Selatan setelah ditipu oleh pemilik akun jasa titipan konser Coldplay. Ia mengaku sudah membayar 2 tiket seharga Rp12.500.000, namun setelah uang ditransfer, si pemilik akun malah kabur. Selain modus jasa titipan, ada pula modus lain yang dilakukan tersangka penipuan tiket konser, seperti yang dilakukan 3 tersangka asal Kota Malang. Untuk meyakinkan korban, mereka membeli akun medsos Twitter yang memiliki ribuan pengikut serta telah terverifikasi. Usai menerima uang dari korban, para tersangka langsung memblokir nomor ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Tersangka menipu 19 orang korban dengan total kerugian hampir 200 juta rupiah. Modus ini pun dilakukan saat menjual tiket konser band luar negeri lainnya. Barreskrim Polri mencatat sejak penjualan tiket dibuka pada 17 hingga 19 Mei, kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Dan perlu diketahui bahwa masing-masing kejadian, masing-masing kasus tidak ada kaitannya atau mereka bukan merupakan jaringan. Ini adalah oknum yang memanfaatkan situasi di mana masyarakat berbondong-bondong mencari tiket yang sudah terjual habis. Dua modus penipuan tiket yang paling sering ditemukan adalah modus membuka jasa titip atau justip dan modus kenal orang dalam. Kedua modus dilakukan ketika tiket sudah dinyatakan terjual habis oleh pihak resmi. Dalam modus justip, pelaku akan membuat akun media sosial dan membeli pengikut agar terlihat terpercaya. Mereka kemudian meminta biaya jasa booking tiket dan memberi tenggat waktu pelunasan pembayaran. Harga tiket yang dijual lebih mahal dari harga resmi. Penipu juga akan memperlihatkan foto tiket asli untuk memancing korban melakukan pemesanan. Lalu modus lainnya, pelaku mengaku mengenal orang dalam, baik dari pihak promotor atau penyelenggara acara. Harga tiket yang dijual juga lebih mahal dan pelaku akan memancing korban dengan cara memperlihatkan foto tiket asli. Pelaku juga seringkali membeli rekening dengan nama orang lain yang kemudian langsung ditutup ketika telah menerima pembayaran. Meski pihak kepolisian sudah menindaklanjuti kasus-kasus penipuan tiket, konser Coldplay bukanlah satu-satunya acara besar yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun ini. Jadi dalam waktu dekat, yakni 19 Juni 2023, akan ada pertandingan sepak bola antara tim nasional Indonesia versus Argentina di Gelora Bung Karno, Jakarta. Lantas apakah maraknya penipuan akan kembali terulang? Lalu bagaimana caranya agar terhindar dari penipuan tiket saat membeli tiket untuk acara besar? Menurut Wendy Putranto, seorang manajer band sekaligus promotor musik, penjualan tiket event besar seperti konser terpantau secara rinci. Mereka punya situation room, ya, di mana semua tim ini berkumpul di situ dan ada banyak screen yang dipasang untuk memantau pergerakan dari penjualan tiket secara langsung pada saat itu. Jadi dia tahu gitu apakah ini ada bot yang bermain gitu ya, apakah ini ada upaya-upaya untuk melakukan penipuan via cyber gitu ya. Dan itu tim teknologinya udah bergerak. Jadi
Di sisi lain, pengamat sosial menilai seseorang rela berburu tiket, bahkan mengeluarkan uang jutaan rupiah, merupakan cara melepas stres atau rekreasi yang esensial. Tapi pertanyaannya kan tentu kenapa mereka berburu tiket tadi? Ya tadi jawabannya karena di era attention economy dan experience economy menjadi pusat perhatian, itu menjadi salah satu tujuan hidup utama manusia-manusia digital melalui pengalaman atau experience langsung seperti menonton konser. Ada sejumlah tips untuk menghindari modus penipuan saat membeli tiket konser atau acara besar. Pertama, simak informasi dari sumber resmi seperti promotor dengan baik. Jangan percaya penjual tiket yang tidak resmi atau yang bukan rujukan resmi dari promotor. Jika ada nomor tak dikenal yang kontak mengenai tiket, periksa nomor tersebut di aplikasi database nomor kontak. Hanya kunjungi situs atau akun media sosial yang dirujuk oleh sumber resmi. Hindari membeli tiket dari sumber tidak resmi dan percayalah ketika promotor menyatakan tiket terjual habis karena kecil kemungkinan ada tiket ekstra yang mereka kantongi untuk dijual kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.